الذي أرسل رسوله يسيره على دين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد. Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, bisa melanjutkan lagi kajian kita telah kita Mafahim Siyasi di Tahrir, masih di bab permasalahan besar politik dunia, dan kita insya Allah masih bahas tentang konstelasi adidaya di Eropa. Eh, Melanjutkan pembahasan eh, sebelumnya, ya udah dua pertemuan tentang Eropa. Kita lanjutkan bahwa eh, salah satu isu yang berkembang di Eropa itu adalah bagaimana Jerman itu di, dilemahkan. Eh, kita sudah bahas bahwa Jerman ini menjadi negara yang eh, memicu, ya, Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, sehingga Jerman ini harus dilemahkan, kekuatannya harus dipecah, ya, dan tentu perlakuan terhadap Jerman ini eh, melibatkan baik itu negara-negara yang ada di Eropa, negara rivalnya, ya, eh, Inggris, Prancis, Rusia, ya, ataupun juga eh, kepentingan yang lebih besar, kepentingan global, Amerika Serikat misalnya. Eh, maka eh, ada manuver atau langkah-langkah politik yang dilakukan, ya, untuk kemudian menghalangi kekuatan Jerman. Nah, kalau kita lihat, kita mengenali bahwa Jerman sekarang sudah bersatu, ya, reunifikasi. Seiring dengan runtuhnya Uni Soviet, tetapi proses menyatunya Jerman itu bukan proses yang mulus, gitu ya. Artinya perlu dorongan yang kuat agar kemudian proses kembali menyatunya Jerman ini tidak mengancam kekuatan negara-negara rivalnya di Eropa, Inggris dan Perancis, ya, dan juga Rusia. Eh, Namun bahwa akhirnya Jerman saat ini bersatu, sebagaimana yang kita sama-sama saksikan, ya, bahwa sekarang ini adalah Jerman menjadi negara yang bersatu lagi atau yang dikenal dengan reunifikasi. Ini adalah memang dorongan dari apa yang dimunculkan, ya, oleh rakyat Jerman itu sendiri. Karena memang sedari awal kan mereka ini bangsa yang satu, gitu. Eh, Berpisahnya Jerman Barat dan Jerman Timur sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Itu adalah akibat dari proses di akhir Perang Dunia Kedua, kan, ketika pasukan dari Uni Soviet itu masuk dari arah timur menguasai beberapa wilayah, kemudian pasukan dari Amerika Serikat masuk dari arah selatan, sedangkan Inggris dan Prancis masuk dari arah barat dan utara. Akhirnya kemudian Jerman ini diduduki oleh tiga front, ya, atau empat lah, ya. Prancis, Inggris, Amerika Serikat, dan eh, Uni Soviet, gitu. Hanya saja karena memang Inggris, Prancis, dan Amerika ini dalam satu kubu, maka mereka punya satu kesamaan untuk kemudian menata Jerman. Sedangkan Uni Soviet saat itu memang negara komunis, kan. Sehingga kemudian tidak, ya, suka suka mau tidak mau akhirnya kemudian eh, tidak mudah, gitu ya, untuk bisa membagi kepentingan antara Amerika Serikat, Inggris, Prancis dengan Uni Soviet. Ini kemudian terpisahlah antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman Barat itu yang kemudian pro terhadap atau dibuat pro terhadap blok Barat, ya, Amerika Serikat dan sekutunya, sedangkan Jerman Timur adalah wilayah yang pada saat Perang Dunia Kedua itu diduduki oleh musuh.
Dan ketika akhirnya kemudian Jerman bersatu, nanti kita akan singgung juga bagaimana upaya negara-negara baik Barat ataupun Timur ini berusaha untuk eh, menghalang-halangi proses penyatuan Jerman. Eh, Ya akhirnya kemudian bersatu juga. Tentu ini menjadi potensi ancaman ke depan. Jadi kita lihat skema apa namanya relasi negara-negara di ini sekilas bagaimana kemudian proses atau tantangan ya, pasca unifikasi Jerman tahun ya setidaknya 10 tahun pertama ya, bahwa perbedaan ideologi yang ditanamkan di Barat dan Timur ini melahirkan eh, tipikal masyarakat yang berbeda. Jerman Timur diatur dengan tatanan ala komunisme, ya, Jerman Barat dengan ala liberalisme. Kemudian juga tingkat ekonomi yang apa, yang timpang ya, yang eh, terjadi gap ya, perbedaan yang jauh antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Eh, dan apa namanya secara ideologi. Walaupun kalau kita lihat sekarang ya 2024 justru eh, Jerman Timur atau rakyat Jerman yang awalnya dari Jerman Timur itu relatif mudah untuk menyesuaikan. Bahkan kemarin Jerman itu dipimpin oleh pemimpin wanita yang tangguh ya, dari Jerman, dan gaya kepemimpinan Jerman Timur yang apa namanya yang merakyat gitu ya, yang eh, ya karena latar belakangnya komunisme itu eh, klop gitu ya dengan pola kemajuan Jerman atau dengan pola karakteristik Jerman sebagai negara yang totalitarian gitu. Tetapi dikemas dengan gaya eh, kapitalisme gitu. Nah, ini yang kemudian juga menarik kalau kita pelajari dalam konteks Jerman. Kita sudah singgung dulu ya di pertemuan khusus tentang kebudayaan Jerman. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh negara-negara lain ya untuk kemudian menghalangi kekuatan Jerman ini? Salah satunya misalkan Prancis. Eh, Ya, Prancis itu tentu dia yang pasca Perang Dunia Kedua mulai decline ya, mulai menurun posisi di level global, rivalitas dengan Inggris dan Amerika Serikat walaupun sama-sama blok juga itu tidak membuat Prancis ini bisa berada dalam posisi di seperti masa sebelumnya ya. Maka tentu Prancis juga berkepentingan agar di Eropa daratan, ya, Eropa kontinental itu dia tetap dominan. Karena Inggris kan dia di luar daratan. Eh, Setidaknya dia masih bisa eh, menunjukkan kepemimpinannya di Eropa daratan. Maka dia coba cegah ya, bagaimana kemudian Jerman itu menjadi negara yang kuat. Namun ketika memang faktanya eh, secara secara culture politik ya, antara Prancis dengan Inggris dan Amerika itu punya tipikal yang berbeda. Kita tahu bahwa Amerika Serikat itu kan dulu koloninya Inggris. Tipikalnya itu adalah tipikal Anglo-Saxon. Sehingga kedekatan Amerika dengan Inggris itu relatif lebih dibandingkan Prancis. Karena Prancis memang tipikal itu berbeda. Sehingga disinilah Prancis akhirnya kemudian mendapati bahwa justru eh, Jerman itu menjadi potensi mitra yang kuat gitu untuk kemudian bisa bisa memunculkan power di dunia di level global gitu. Bagaimana menata Eropa baru dalam perspektif Prancis bersama Jerman.
Nah, ini yang nanti kita bisa baca di pembahasan Uni Eropa ya, terkait dengan eh, rivalitas ya, rivalitas negara-negara eh, besar atau major power di Eropa. Jadi persaingan antara Inggris, Prancis, dan Jerman di Uni Eropa. Sehingga kita bisa paham kenapa kok Prancis itu dekatnya ke Jerman gitu ya, tidak ke Inggris gitu. Karena memang tadi ada latar belakang culture yang berbeda. Memang kompleks ya. Ada masalah agama, walaupun memang tidak selalu dominan ya. Masalah kemudian tadi ya karakter dan lain sebagainya gitu. Nah, ini yang kemudian menjadikan bahwa Perancis itu yang awalnya berusaha menghalangi kekuatan menguatnya menjadi pihak yang justru mencoba menata Eropa ya bersama. Kita lihat skema. Nah, di sini salah satu yang ditunjukkan bagaimana misalkan Prancis ya dengan Jerman ini kemudian yang awalnya tadi ya terjadi krisis ya, akhirnya kemudian mereka menjadi pihak yang justru saling bekerja sama untuk bisa menguatkan Eropa. Nah, sehingga diharapkan Prancis Jerman ini menjadi eh, hardcore-nya dari ya bahasanya eh, Europe Federal, negara Eropa gitu. Karena Inggris itu apalagi sudah exit ya, sudah keluar dari Eropa. Dan kalau kita lihat sekilas saja dari peta ini kan kelihatan bahwa memang negara besar di Eropa itu ya Prancis, Jerman gitu. Memang di bawah itu ada Spanyol, ada Italia ya. Cuman kan dari sisi ekonomi ya, ya tidak sepadan. Spanyol itu ya masih masih satu level di bawah dibandingkan negara-negara Eropa yang termasuk juga Italia. Walaupun dulu dia adalah negara adidaya, tapi Italia juga sudah kehilangan posisinya di level itu. Bahkan eh, antara Prancis dan Jerman ini dia juga punya orientasi yang sama untuk kemudian masuk ke level global, terutama membawa isu-isu lingkungan semacam itu. Eh, ini yang menarik, bagaimana misalkan nanti kita lihat kerjasama antara Prancis dan Jerman ini dalam relasinya baik ke Eropa, baik ke Afrika, kemudian juga ke apa namanya ke benua Amerika ataupun juga benua eh, Asia seperti itu. Nah, maka eh, Prancis dan Jerman ini juga membangun sebuah kerjasama yang disebut dengan TSI, eh, Three Sea Initiative ya. Jadi kalau kita lihat ada tiga lautan yang yang apa namanya yang penting yang mengelilingi Eropa. Pertama di utara itu ada Laut Baltik ya, di daerah utara. Kemudian di selatan itu ada Laut Mediteran, ya. Kemudian ke arah tenggara itu ada Laut Hitam, Black Sea. Nah, maka apa namanya TSI ini, Three Sea Initiative ini menjadi salah satu isu juga bagaimana misalkan pergerakan Prancis dan Jerman ini untuk melakukan apa namanya ekspansi Eropa ya, ke Eropa Timur. Walaupun memang kalau di perspektif lain ya, perluasan Uni Eropa ini juga eh, salah satu analisisnya adalah bagaimana Amerika Serikat melemahkan Uni Eropa. Ini menarik ya. Jadi di satu sisi perspektifnya adalah menguatkan bagi Prancis dan Jerman dengan
mengajak negara-negara lain untuk menjadi bagian dari Uni Eropa. Tapi di sisi lain, bahwa eh, Amerika itu justru ingin melemahkan. Kenapa? Karena nanti ada ya lagi-lagi ada gap ya antara Eropa Barat dengan Eropa Timur yang dulunya negara-negara bekas komunis, eh, yang mereka masih dalam posisi ya secara GDP dan lain sebagainya masih rendah dibandingkan negara-negara Eropa Barat, dan itu menjadi beban baru sebenarnya yang kalau dalam perspektif Amerika ini digunakan untuk melemahkan Uni Eropa. Ya, tinggal kan nanti seberapa mampu gitu ya Prancis dan Jerman itu dia bekerja sama untuk kemudian eh, eh, menjadikan potensi negara-negara yang baru bergabung ini menjadi potensi yang eh, menguatkan Uni Eropa gitu. Eh, nah, terlebih nanti dalam konteks misalkan isu eh, terhadap Rusia. Nanti ya kita singgung ya, eh, bahwa eh, Rusia ini tetap menjadi ancaman terdekat ya bagi Eropa. Harapannya sih Rusia itu kan bisa menjadi bagian ya seperti apa yang dialami sebelum revolusi Bolshevik gitu. Eh, Rusia itu adalah juga mitranya negara-negara Eropa. Ada aliansi-aliansi yang melibatkan Rusia, gitu. Terutama dalam konteks dulu menghadapi Burjuis Usmani. Gitu. Tapi sekarang pasca komunisme, ya, revolusi Bolshevik, memang Rusia yang baru ini, walaupun sudah menyatakan sebagai negara demokratis kan, tetap tipikalnya itu tipikal yang belum sinkron dengan negara-negara Eropa yang kapitalistik eh, private gitu seperti itu. Makanya kemudian eh, dalam peta ini misalkan eh, Rusia ini tetap menjadi rival ya bagi Eropa secara keseluruhan. Eh, terutama terlebih setelah terjadi ada serangan Rusia terhadap Ukraina seperti itu. Nah, demikian juga Inggris. Nah, ini juga menarik dalam konteks menghalangi kekuatan Jerman. Jadi Inggris juga sama awalnya memang sejalan ya. Pasca Perang Dunia kedua itu menganggap bahwa Jerman itu menjadi negara yang mengancam gitu ya. Sehingga eh, pelemahan Inggris terhadap Jerman itu juga menjadi salah satu isu yang diangkat oleh Inggris. Nah, hanya saja memang ya Inggris ini kan tipikal karakter negaranya yang apa ya, yang susah ditebak gitu ya. Makanya ketika mereka akhirnya keluar dari Eropa, ya, padahal awalnya dia menjadi pihak yang ingin menyatukan Eropa, kemudian terjadi Brexit ya. Eh, Terus kemudian juga bagaimana sikap-sikap Inggris terhadap serangan Rusia dalam konteks Ukraina ini juga menjadikan bahwa Inggris ini memang eh, tipikal negara yang hipokrit ya. Dia mencari celah ya untuk mendapatkan keuntungan, dan dia tidak tidak mau bertanggung jawab ya. Tipikal negara yang cuci tangan semacam itu. Nah, ini juga menarik kalau kita lihat bagaimana menempatkan Inggris dalam dalam konstelasi di Eropa. Nah, ini tadi saya eh, jelaskan terkait dengan Jerman pada saat Perang Dunia ke-1 ya. Zaman Hitler memang luar biasa ya. Jerman itu menjadi negara yang sangat powerful. Selain negara Jermannya yang hitam, ya, kemudian yang agak abu itu adalah memang eh, itu dikendalikan ya oleh Jerman secara langsung, dan yang lebih muda lagi itu adalah negara-negara yang menjadi pelai, bahkan menjadi puppet, menjadi negara boneka. Dan ini
sejarah yang tidak dilupakan oleh Eropa. Makanya isu neo-Nazi ya, itu masih relevan di Eropa. Kekhawatiran Jerman itu eh, menjadi negara kuat dan kuatnya itu menaneksasi negara lain itu eh, sampai sekarang masih ada. Dan itu melebihi dari kekhawatiran negara-negara Eropa terhadap Prancis. Kita udah bahas di pertemuan sebelumnya bahwa Prancis pun kan dulu sama ya. Zaman Napoleon itu dia menguasai Eropa. Tapi di zaman modern ini eh, lebih khawatir terhadap eh, neo-Nazi daripada kepada Prancis. Kenapa? Karena kalau Prancis itu kan tipikal personal. Tapi kalau misalkan eh, Jerman itu tipikalnya dan tipikal community ya, masyarakat gitu. Eh, karena memang ada karakter bangsa yang merasa lebih, itu yang menjadi slogan dulu ya, Dutch Liberals gitu ya, bahwa bangsa ras Arya itu ras yang unggul gitu. Beda dengan Prancis itu karena dibawa oleh Napoleon. Tapi kalau tipikal Uni Soviet, ya tipikalnya tipikal ideologi gitu. Jadi ini karakternya kan beda ya. Siapa yang mengancam Eropa? Kalau Prancis ancamannya personal. Kalau Jerman ancamannya adalah eh, bangsanya gitu. Tapi kalau Uni Soviet ancamannya adalah ancaman ideologi. Cuman kan eh, Uni Soviet tidak berhasil menguasai Eropa. Hanya Eropa Timur kan. Tapi kalau Prancis dan Jerman itu seantero Eropa pernah dia kuasai. Makanya kemudian ini yang secara historis juga kita kita bisa baca bagaimana kemudian negara-negara Eropa itu menempatkan Prancis, Jerman, dan Uni Soviet atau Rusia. Ya. Nah ini yang tadi saya sebut sebagai 3C inisiatif ya. Jadi tiga lautan yang mengelilingi Eropa yang menjadikan Jerman itu dia eh, punya 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 pandangan global gitu ya. Termasuk juga dia menganggap dirinya sebagai negara core di Eropa yang disitulah Jerman ini berusaha menempatkan posisinya sebagai negara yang penting gitu dalam konteks global, termasuk juga di nah sedikit note ya yang juga kita tidak boleh lupakan eh, di Jerman modern ini saya sering singgung bahwa Jerman ini seolah-olah menjadi negara koloninya Amerika Serikat. Jadi sebenarnya Jerman itu bertindak sendiri atau atas restu Amerika. Ini juga menarik untuk kita terus pandang, kita terus amati gitu. Karena dalam konteks karakter bangsa itu Jerman. Tapi bahwa Jerman sekarang under kontrol Amerika itu sebuah fakta yang tidak bisa kita pungkiri dengan penempatan pasukan Amerika sampai hampir 40 ribuan kan di Jerman pasca Perang Dunia Kedua gitu. Sehingga eh, pembiaran Amerika Serikat terhadap apa yang dilakukan Jerman itu, ya kalau bahasa saya selalu menyebutkan itu masih dalam koridor yang ditolerir oleh Amerika Serikat. Artinya kepentingan Amerika Serikat masih aman dengan apa yang kemudian dilakukan oleh Jerman, baik di level Uni Eropa, level relasinya dengan Prancis, level relasinya dengan Inggris, juga dengan eh, Rusia. Maka ini yang disebut sebagai uh, main anchor ya. Amerika terhadap Jerman. Ini eh, analisis ya terkait bagaimana relasi pasca reunifikasi menempatkan mana eh, geopolitical priority, ya, prioritas geopolitik Jerman dan Prancis. Nah, kalau kita lihat dari warna ya,
eh, Prancis itu yang warnanya merah ya, itu prioritas geopolitiknya itu masih ke bawah, ke Afrika Utara, kemudian sedikit geser ke Timur Tengah gitu ya. Mainnya itu ke sana, geopolitical priority-nya itu. Kenapa? Ya karena memang beberapa negara di Timur Tengah itu dulu memang dulu eh, berada dalam pengaruh atau juga sempat dijajah oleh Prancis. Aljazair, Libya, Tunisia gitu ya, bahkan sampai Mesir, Suriah, ya, Lebanon. Itu adalah negara-negara yang masih punya relasi hubungan dengan Prancis. Tapi kalau Jerman, ya, geopolitical priority-nya itu ke timur, baik ke negara-negara Skandinavia, Swedia, Norwegia gitu ya, eh, juga negara-negara Eropa Timur gitu. Polandia, kemudian ya negara-negara kecil ya, Latvia, Estonia dan seterusnya. Bahkan ya lebih jauh misalkan masuk ke Rusia dan ke Asia Tengah, ke Middle East gitu. Nah, jadi Jerman itu tidak main ke Timur Tengah. Nah, makanya kita juga bisa baca ya, kenapa dalam isu-isu Timur Tengah ini relatif Jerman itu jarang disebut gitu. Nah, nanti di pembahasan kawasan Timur Tengah ya, nanti kita akan coba lihat juga bagaimana misalkan positioning konstelasi negara-negara adidaya di Timur Tengah. Jerman ada nggak gitu? Kalau dari peta ini kan kelihatan bahwa memang Jerman itu tidak terlalu tidak bahkan tidak ada ya jejaknya gitu. Jadi eh, ya lebih ke Eropa Timur atau ke barat sesuai dengan tadi PSI. Lihat ya bahwa memang antara rivalitas Jerman dan Prancis ini itu juga eh, ya bisa jadi bisa disebut sebagai apa, pembagian wilayah ini apa wilayah kontrol gitu supaya tidak ada bersinggungan kepentingan mereka. Oke, eh, nah jadi seperti yang sudah kita bahas di minggu lalu bahwa memang masalah Eropa yang paling utama itu adalah eh, konsep world peace, ya, perdamaian dunia. Dan ini juga nampak dari perilaku yang ditunjukkan oleh Prancis, Inggris, dan Jerman. Ditunjukkan dari mana? Dari perjanjian-perjanjian yang mereka buat. Eh, Selalu memainkan isu war and peace, perang dan eh, ketika eh, ada potensi atau peluang untuk bisa melakukan kekerasan yang mereka lakukan. Tapi ketika mereka membutuhkan isu perdamaian untuk kemudian diangkat, mereka juga menggunakan hal tersebut. Gitu. Nah, termasuk juga isu war and peace ini juga nanti berikutnya dilanjutkan ya, oleh negara-negara adidaya pasca Perang Dunia Kedua, baik Uni Soviet atau eh, Amerika Serikat. Makanya kemudian ada beberapa perjanjian-perjanjian internasional yang disepakati ya oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat, terutama dalam isu-isu yang ketika mereka terjadi rivalitas di Perang Dingin, eh, ketika mereka masih eksis. Termasuk misalkan bagaimana Perang Dingin itu terjadi, itu adalah bahasa lain dari dari apa perdamaian dunia itu. Perang tidak terjadi, tetapi yang terjadi adalah persaingan yang kemudian disebut sebagai perang. Dan cara mengikatnya kan dengan peace ya, dengan perdamaian. Kalau blok Barat dengan NATO, apa, North Atlantic Treaty Organization, sedangkan blok Timur diikat dengan Fakta Warsawa. Warsawa itu nama kota di eh, Polandia, gitu ya. Nah, itu yang kemudian digunakan isu-isu perjanjian atau perdamaian ini eh, untuk kemudian menata relasi negara-negara di level. Oke. Nah, makanya kemudian tadi dua blok ini muncul, ya, termasuk juga di Eropa.
Dan keberadaan persaingan dua blok ini memang sangat kentaranya itu di Eropa. Eh, ya kalau kita lihat petanya ya, ini kan peta perang dingin. Ini mungkin dulu juga sudah kita singgung. Ada blok barat, Eastern Bloc, ada blok timur, ya, Western Bloc. Ada yang dia ya non blok lah, tidak ke sana kemari. Disebutnya Iron Curtain. Eh, yang warnanya biru itu negara-negara blok barat, sekutunya Amerika, Prancis, kemudian Inggris. Nah, Jerman pada saat Perang Dingin itu masih berbagi dua kan, Jerman Barat dan Jerman. Nah, sedangkan blok Timur atau Pakta Warsawa itu Uni Soviet dan negara-negara eh, Eropa Timur, Polandia, Cekoslowakia, Hungaria, Yugoslavia sebelum bubar, kemudian Rumania, Albania, masuk juga Bulgaria. Dan eh, terjadi ekspansi, ya, perluasan. Seperti misalkan blok barat, ya, itu akhirnya mereka harus tidak konsisten dengan penyebutan NATO ketika memasukkan Yunani. Ya. Yunani itu bukan di Atlantik ya. Kemudian juga Turki gitu. Termasuk juga Italia. Italia itu kan bukan Atlantik sebenarnya, tapi ya masuk ke NATO. Termasuk juga akhirnya Spanyol itu juga bergabung dengan eh, NATO. Nah, sedangkan di blok timur itu kan relatif negara-negara komunis ini yang diikat dengan Fakta Warsawa itu relatif tak. Gitu ya. Nah, ini peta lebih detailnya ya. Bagaimana kemudian ada negara-negara yang menjadi ally, yang merah itu ally-nya Uni Soviet, sekutunya ya. Ada negara-negara yang memang masuk ke blok barat. Nah, ada yang akhirnya negara itu menyatakan netral. Ada netral, tapi dia eh, bikin perjanjian dengan negara barat, ya. Blok barat. Irlandia, Swedia, dan Austria. Tapi yang memang benar-benar netral itu hanya Finlandia dan eh, Swiss. Walaupun terakhir Finlandia ini juga gabung ya dengan NATO. Nah, yang hijau Yugoslavia itu dia gabungnya dengan non-alignment, ya, gerakan non-blok itu kan beberapa negara Afrika dan Asia termasuk Indonesia. Nah, ini eh, gambaran pemetaan dua blok antara blok barat dan blok. Nah, jadi eh, blok barat itu memandang ya bahwa Eropa bersatu itu diharapkan bisa menghadang Amerika awalnya, menghadang Uni Soviet awal. Karena NATO itu menjadi penting. Dan mewujudkan militer yang kuat di Jerman itu menjadi garda terdepan ya bagi NATO untuk menghadapi ancaman dari Uni Soviet. Walaupun Uni Soviet bubar, ini juga yang jadi pertanyaan nih. Kenapa pasukan militer Amerika di Jerman itu tidak dikurang? Termasuk juga memulihkan apa, balance of power ya, keperimbangan kekuatan antara Prancis, Jerman, dan Inggris. Jadi jangan sampai pasca Perang Dunia Kedua Jerman itu menjadi lemah sehingga tidak balance kekuatan di gitu. Makanya kemudian eh, ya ini yang kalau dalam kacamata politik itu yang kadang tidak dipahami dengan mudah. Ini musuh kok dibantu gitu ya. Musuh tapi kok dikuatkan gitu. Karena ada kepentingan lain gitu. Kita harus bacanya kan tidak tidak hanya satu
satu perspektif, ya, satu linear gitu. Makanya orang politik itu dia harus berupaya berpikir lateral, berpikir out of box gitu, bahwa politik itu bagaimana kita membaca sesuatu yang tidak tidak nampak gitu. Politik eh, tidak mudah dibaca gitu. Tidak eksakta gitu. Eh, Sehingga kok begini kok begitu itu ya dinamis gitu. Makanya dalam dalam ada geopolitik itu kan tidak ada teman yang abadi, tidak ada musuh yang abadi, yang abadi itu adalah kepentingan. Sejauh kepentingan dari negara itu bisa dicapai, ya dia kadang bisa berteman dengan musuh gitu. Nah, ini juga yang harus kita pahami. Dan ini eh, general ya, nggak bisa berlaku baik dalam perspektif Barat, termasuk juga dalam perspektif Islam. Makanya disebutnya siasa. Oke. Nah, ini eh, bagaimana kita petakan Jerman, ya. Blok barat yang warnanya coklat, blok timur yang warnanya eh, apa? Pink, coklat muda. Dan eh, bagaimana negara-negara tersebut berrelasi ya, antara satu dengan. Nah, makanya ketika Jerman itu akhirnya dipecah, ya, Jerman Barat dan Jerman Timur, dulu kan 4 front, kemudian jadi 3 front, Prancis dan Inggris, kemudian yang biru itu frontnya Amerika. Awalnya kan menjadi 3 negara tuh, peta awalnya gitu ya. Jerman Barat, Jerman Timur, dan Jerman Selatan gitu. Cuman kan Jerman Barat itu Republik Federal Republik Jerman itu kemudian disatukan dengan yang Selatan. Karena yang Selatan ini yang dikuasai oleh Amerika Serikat secara real. Makanya penempatan pasukan Amerika itu lebih banyak, termasuk Jerman Timur itu oleh eh, dan eh, ya ini adalah buah atau impact dari Perang Dunia Kedua ya, dari saya sudah sebut. Nah, makanya kalau kita lihat petanya ya, relasi antara negara-negara di Eropa ini, ada yang warnanya eh, merah ya, ada Weimar Triangle itu Prancis, Jerman, Polandia itu punya relasi. Dan ada Jerman dengan Inggris ya, eh, yang warna hijau ya, Jerman British Axis, ada warnanya coklat, Franco British Axis, tapi disebutnya couple, Franco Jerman couple. Nah, kalau dengan Jerman tuh couple Prancis. Dan juga ada Mediterranean Ah ya. Jadi Ah itu lengkung, lengkung Mediterranean, negara-negara yang ada di sekitar Laut Mediterania. Spanyol, Prancis, Italia, dan Yunani. Ada Central Europe Triangle, negara-negara yang ada di Central Europe, Polandia, Romania, ya. Kemudian eh, betul, betul, ya. Eh, Kemudian juga ada Atlantik Ah, ya. Negara-negara yang ada di kisaran Atlantik, negara-negara Irlandia, Prancis, Spanyol, ya. Kemudian juga dengan Portugis. Dan ada Baltik Ah, itu yang di atas, Swedia, Finlandia, gitu. Dan negara-negara kecil, Estonia.
Latvia dan seterusnya. Nah ini kerjasama atau apa relasi ya negara-negara Eropa itu makanya tidak tunggal. Nah, dalam perspektif Jerman kalau kita lihat ya, Jerman itu dia punya relasi kuat dengan Inggris di satu hal, juga dengan Prancis dan Polandia di hal lain. Dia juga menjadi kapal dengan eh, Prancis. Dan ini dinamis ya, mana yang menguatkan mana. Nah itu di blok Barat. Nah di blok Timur juga Uni Soviet itu juga memandang bahwa memang ancaman yang terdekat itu adalah eh, Jerman, karena memang yang berbatasan dengan blok Timur ya, itu adalah Jerman. Kalau kita lihat di peta ini kan, Uni Soviet yang warnanya merah, yang warnanya merah muda itu adalah negara-negara lainnya atau blok Timur. Nah, yang berbatasan langsung itu kan Jerman. Jerman Timur berbatasan dengan Jerman Barat gitu. Sehingga kekuatan atau menguatnya Jerman itu juga menjadi potensi ancaman dalam perspektif Uni Soviet. Sehingga Jerman yang kuat ini juga kalau kita hubungkan dengan kenapa Amerika memperkuat Jerman, karena memang dia adalah garda terdepan menghadapi blok timur. Sehingga kepentingan dalam perspektif Uni Soviet adalah bagaimana Jerman itu dilemah. Dan ini yang kemudian dalam petanya kan terlihat memang disitulah bordernya ya, yang warnanya hijau itu ya. Itulah border antara alainya atau sekutunya Uni Soviet dengan sekutunya Amerika. Kita bisa baca. Nah, dalam konteks modern ternyata hubungan Jerman dengan Rusia ini relatif justru berkembang ya. Walaupun memang ini sudah diinisiasi sejak Perang Dingin ya. Bagaimana di satu sisi memang ada kebergantungan negara-negara Eropa untuk bisa mengakses sumber daya energi. Dan itu lagi-lagi yang terdekat itu kan Jerman. Jerman itu dia akhirnya menjadi negara yang punya akses langsung ke sumber energi yang dimiliki oleh Uni Soviet atau Rusia. Gitu. Makanya dalam kasus kemarin serangan Rusia terhadap Ukraina ini kan kenapa kok tidak tidak apa tidak direspon langsung gitu ya oleh negara-negara Eropa karena memang ada kebergantungan energi dari Eropa melalui Jerman ke Rusia gitu. Eh, nah, kita bisa melihat seperti itu. Itu memang eh, penting juga posisi Rusia di mata Jerman. Walaupun memang Jerman berusaha mencari energi terbarukan gitu ya. Tetap energi konvensional berasal dari minyak dan gas itu masih dominan untuk bisa menghidupi industri ya di Eropa, termasuk juga di Indonesia. Baik, mungkin itu dulu yang kita bisa bahas di pertemuan malam ini. Nanti kita masih bisa lanjutkan ya untuk positioning di eh, negara-negara Inggris, kemudian Prancis dan yang lainnya terkait dengan ya, follow up. Ya, Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, setidaknya untuk malam ini ya, ada satu hal yang fokus tadi disampaikan oleh beliau berkaitan dengan satu negara ya, yang ini menjadi momok bagi negara Eropa lain dan Rusia, bahkan sampai ke Amerika ya, yaitu negara Jerman ya. Jadi ini negara Jerman dianggap sebagai ancaman terbesar baik bagi Rusia, Eropa maupun Amerika. Ya, buat Bapak Ibu, insya Allah ini cukup menarik untuk kita bisa diskusi. Ya, mungkin bisa jadi diskusinya ada beberapa poin yang memang masih relate dengan pertemuan sebelumnya, karena ini masih bahas tentang Eropa, ataupun yang mau fokus tentang pembahasan kita malam ini berkaitan dengan Jerman. Silakan Bapak Ibu pertanyaannya nanti bisa langsung
dikirimkan ke kolom chat atau komentar, atau yang mau interaktif langsung dengan beliau juga kami berikan kesempatannya. Untuk kesempatan pertama ini Ustadz, ini saya ingin mengajukan pertanyaan ataupun sekaligus mengkonfirmasi ya. Boleh jadi ini pertanyaan pernah disampaikan atau memang boleh jadi ini eh, belum ditanyakan. Eh, di awal pembuka diskusi tadi Ustadz sampaikan bahwa Jerman itu dinilai sebagai negara yang eh, mengancam ya, karena setidaknya 2 kali perang dunia selalu ada kaitannya dengan Jerman, baik diinisiasi oleh Jerman ataupun berkoalisi atau bersekutu dengan negara lain. Kemudian seiring perjalanan Perang Dunia Pertama, kemudian juga Perang Dunia Kedua, hingga terjadinya pembagian Jerman menjadi bagian timur maupun barat, bahkan sampai sekarang pun menjadi momok bagi negara-negara yang tadi kita sebutkan. Yang menarik adalah Ustaz pertanyaannya, sejauh ini apakah Jerman itu tidak paham Ustaz bahwa negaranya itu sedang dikendalikan ataupun dimanfaatkan oleh negara Eropa lain, bahkan Amerika. Ya, jadi kasus misalnya bagaimana Amerika berupaya menguatkan Jerman untuk melawan Rusia misalnya. Nah, di satu sisi, bahkan satu sisi tadi Ustadz bilang bahwa tidak ada teman ataupun lawan yang abadi. Begitu juga Jerman berkoalisi dengan Perancis dengan Inggris misalnya untuk menguatkan perlawanan mereka terhadap Rusia dan semacam. Nah ini kira-kira Jerman ini memang tidak paham atau tidak sadar bahwa dia sedang dimanfaatkan atau dikendalikan baik oleh negara Amerika ataupun negara sesama Eropa lainnya. Ini yang pertama, Ustaz. Mungkin ini pertanyaan yang kedua, Ustaz. Apa yang menjadikan Jerman hingga saat ini sulit untuk lepas, Ustaz, dari pengaruh Amerika maupun nanti pengaruh Prancis tadi misalnya. Atau yang barusan tadi Ustaz contoh, tidak bisa lepas dari koalisi dengan Rusia misalnya. Apakah ada aspek yang lain sehingga memang sangat saling bergantung ya antara Jerman dengan negara tetangganya, Ustaz. Nah, ini setidaknya ada 2 pertanyaan Ustaz untuk diskusi awal kita, Ustaz. Mohon tanggapannya, Ustaz. Ya, tentu tidak sesederhana itu ya. Nah, ini kan bicara analisis ya. Kalau bicara analisis, tentu inilah yang kita tangkap dari informasi-informasi yang kita dapatkan. Gitu. Apakah Jerman itu dia ngerti sedang dikendalikan? Ya sama pertanyaannya kan mungkin bisa 2 hal. Pertama memang nggak bisa apa-apa, ini memang dikendalikan. Yang kedua memang eh, apa namanya ya level kesadaran politiknya rendah, sehingga ya nggak apa-apa. Memang bisanya begitu, hanya bisanya segitu gitu ya, sehingga dia bergantung kepada negara lain. Kalau saya lihat sebenarnya Jerman itu kan punya punya kemampuan ya. Kita sebut bahkan di kitab ini disebut Jerman itu adalah salah satu negara yang punya potensi sebagai negara adidaya di masa depan. Dan di masa lalu juga dia negara adidaya. Gitu. Cuman kekhawatiran negara-negara lain itu menjadikan Jerman harus dikooptasi gitu ya oleh negara-negara adidaya. Dan penempatan. Kenapa sih Jerman nggak bisa nolak Amerika menempatkan pasukannya? Iya, menghadapi negara adidaya itu ya nggak semudah itu gitu. Apalagi ya hmm, bahasa gitu, bicara tentang peace ya, perdamaian. Artinya perdamaian, konsekuensi perdamaian yang diikatkan terhadap Jerman itu adalah dengan penempatan pasukan. Jadi pasca Perang Dunia Kedua kan paksa ya, karena negara kalah perang kan.
Dia dipaksa menandatangani perjanjian apa Nuremberg ya. Orang-orang Nazinya diadili, kemudian eh, kekuatan militernya dilucuti, termasuk juga tadi ditempatkan pasukan-pasukan Amerika di sana. Itu dikemas dalam sebuah perjanjian damai. Eh, bisa nggak melawan itu? Ya, sebagai posisi negara yang kalah perang, ya tidak bisa. Ya, maksudnya tidak punya kemampuan gitu ya. Bahwa sekarang Jerman semakin menguat, ya tentu menguatnya itu tadi saya bilang dalam koridor yang dipersilahkan gitu ya oleh negara adidaya. Sehingga tidak mengancam perdamaian di masa depan. Karena kalau kemudian Jerman dalam tanda kutip ya, mengusir tentara Amerika dan seterusnya, yaitu akan menimbulkan ketidakstabilan ya. Ya, Amerika mungkin bisa menganggap ini potensi terjadi peperangan, sehingga ya dilakukan upaya untuk eh, menindak lebih keras terhadap Jerman. Gitu. Jadi itu cara halusnya gitu ya. Bagaimana sebuah perjanjian ini mengkooptasi negara-negara, termasuk negara yang selevel Jerman. Apalagi negara yang hanya sekedar yang bukan merendahkan kayak Indonesia gitu. Indonesia itu kan diikat dengan berbagai perjanjian sehingga misalkan kita tidak sepenuhnya merdeka. Oh, bulan Agustus ya topiknya merdeka. Eh, kita dipaksa misalkan ya di awal-awal ya eh, kita kan menganggap bahwa perjanjian konferensi meja bundar itu kan bagus gitu ya. Nah, Indonesia mendapatkan kedaulatan, tapi kan ada kompensasi dari perjanjian itu. Bagaimana misalkan secara ekonomi kita dipaksa terikat dengan ekonomi kapitalis, gitu. Kita membayar utang-utang Belanda dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk juga misalkan bagaimana ketika komunisme dihancurkan di Orde Lama ya oleh Orde Baru, eh, naiknya seorang presiden itu juga ada ada perjanjian di belakangnya sehingga muncullah penanaman modal asing dan seterusnya. Eh, ya itulah politik gitu ya. Jadi ada sesuatu yang tidak ditampakkan, tapi itu nyata gitu. Eh, apakah itu karena tidak paham? Ya justru karena paham, paham posisinya eh, ya kalah perang kalau Jerman itu. Sehingga dia harus dikendalikan. Apakah tidak bisa melawan? Ya bisa, cuman eh, ya masih dalam dalam koridor ya menimbang kemaslahatan yang lebih atau kepentingan yang lebih luas. Eh, itu ya. Jadi kita membaca relasi negara-negara itu harus seperti itu gitu. Artinya eh, pasti banyak pertimbangan, pasti banyak apa alasan ya untuk kemudian melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Tinggal kan masalahnya bagaimana kita atau bagaimana negara itu mengemas alasan-alasan itu sehingga dianggap tetap positif ya di kacamata masyarakat. Padahal ya itu menunjukkan kelemahan kan. Eh, yang berikutnya ya sama ya. Eh, kenapa? Apakah sulit bisa melepaskan diri ya? Berusaha gitu. Cuman tadi eh, poin penting dari negara ini secara teori ya. Penting dari negara itu dia harus sampai kepada kapabilitas yang independen. Makanya pemetaan yang ada di kitab ini ya, ada negara apa satelit, negara independen gitu, negara yang punya power negara apa, negara pertama. Ya. Kan sebenarnya dunia ini diatur oleh negara pertama kan. Nah, berikutnya negara independen. Siapa negara independen? Negara yang dia turun levelnya dari negara pertama atau negara yang memang ingin menyaingi negara pertama. Itu negara independen. Minimal itu dulu.
jadilah negara independen, tidak bergantung kepada negara lain. Jangan menjadi negara pengikut atau negara satelit gitu. Nah, ketika negara independen itu ya dia tinggal, kalau bahasa saya, cari momentum ya. Potensi, cari cari momentum kapan dia bisa kemudian eh, bisa menyaingi negara negara adidaya. Eh, dan momen yang paling paling apa paling memungkinkan itu perang justru gitu. Makanya kenapa perdamaian itu menjadi sesuatu yang membahayakan. Kenapa? Ya karena perdamaian itu mempertahankan status quo kan, mempertahankan negara adidaya untuk tetap berkuasa dengan perjanjian-perjanjian masa perdamaian. Sehingga peluang untuk mengubah status quo itu menjadi semakin terbatas gitu dengan nama demi perdamaian. Maka ini disebut sebagai apa namanya, eh, konsep atau gagasan yang berbahaya. Kata-katanya bagus, indah, tapi realitasnya itu adalah mempertahankan status quo dari negara. Walau Ya, alhamdulillah. Syukran Ustaz. Kita masuk dulu ke pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar kita. Pertama dari, nah ini ada yang mau bertanya. Monggo silakan dulu Bu yang mau bertanya langsung, nanti kita silakan Ibu. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Yang apa namanya tadi terkait dengan apa nih yang slide-nya Ustadz itu yang tentang Jerman dan geopolitical priority-nya itu bisa tolong dijelaskan lagi, Ustadz, itu maksudnya apa gitu? Eh, Kalau kemudian tadi selewatan yang saya tangkap itu ada perbedaan arah prioritas apa namanya daerah kontrol gitu ya, antara Jerman dan Prancis. Nah, perbedaan itu didasari apa gitu? Apakah kemudian memang mereka berdua negara ini membuat perjanjiankah seperti pada masa lampau Spanyol sama Portugis gitu? Apakah seperti itu modelnya atau apa gitu? Kenapa kemudian ada prioritas yang berbeda dari negara tersebut? Oke, atau mungkin ya mungkin bisa dijelaskan lagi tadi slide-nya Ustadz itu. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, em, dalam perspektif dakwah atau masa depan dakwah, posisi permasalahan Eropa ini seperti apa? Termasuk misalkan kemudian ya isu-isu yang ada di dalamnya, misalkan Uni Eropa, kemudian reunifikasi Jerman, atau kemudian membesarnya lagi gagasan neo-Nazi, atau kemudian hubungan antara negara-negara Eropa dengan apa namanya Rusia. Nah, itu bila didudukkan dalam apa namanya perspektif dakwah ini tanggapannya seperti apa hal-hal tersebut. Oke, itu yang kedua Ustadz. Kemudian yang ketiga mungkin agak bergeser tentang dinamika politik di Amerika. Eh, kan beberapa yang terakhir kan media dihiasi dengan berita ya drama-drama politik di Amerika, gitu ya, terkait mulai dari insiden penembakan Trump, terus kemudian disusul dengan apa pengunduran diri Joe Biden dari calon presiden dari Partai Demokrat. Nah, eh, apakah kalau Ustadz mengamati apakah itu menjadi sinyal gitu ya eh, apa perpecahan-perpecahan di dalam negara Amerika sendiri. Apakah kemudian itu menjadi penanda gitu bahwa Amerika Serikat
tengah banyak masalah juga, begitu. Belum lagi masalah kesejahteraan penduduknya dan lain sebagainya. Apakah itu kemudian bisa menjadi sign atau tanda eh, bisa jadi ke depan hegemoni Amerika juga akan kemudian tidak akan sekuat masa lampau lagi atau pada era sebelumnya lagi. Gitu. Apakah seperti itu? Kalau apa namanya Ustadz mencermati dinamika politik Amerika Serikat di yang akhir-akhir ini. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya eh masih terkait dengan Amerika dan apa namanya hegemoninya sampai ke negara-negara lainnya termasuk Eropa yang kita bahas ini. Di Amerika itu kan kerap kali ditudingkan atau mungkin memang fakta gitu ya ada lobi-lobi Yahudi yang kemudian membuat Amerika itu ya akan senantiasa bersama Zionis begitu. Nah, apakah memang itu ada? Gitu? Apakah memang lobi-lobi Yahudi itu begitu masuk, begitukah mempengaruhi kebijakan-kebijakan strategis Amerika? Eh, Sehingga kemudian memang ya seolah tidak ada ruang untuk bersuara yang berbeda. Gitu. Bahkan kemudian kalaupun beberapa waktu yang lalu bersuara, gitu ya, kampus-kampus atau pemuda di Amerika Serikat untuk membela Palestina, tapi kan Ustadz juga sudah menerangkan bahwa selama tidak menyentuh ke politik, maka suara-suara itu pun juga tidak akan berarti banyak. Gitu. Nah, ini apakah memang politik di Amerika Serikat itu begitu didominasi oleh lobi-lobi Yahudi itu tadi? Nah, kalaupun iya, eh, sampai hari ini negara-negara Eropa itu bisa sejalan dengan Amerika terhadap apa sikap Amerika terhadap Zionis ini, apakah di negara-negara Eropa itu juga juga ada begitu lobi-lobi Yahudi tersebut? Oke, sampun Ustaz 4 itu jazakumullah khair. Ya. Eh, Pertama tentang peta tadi ya. Ya, kalau nggak salah ini. Jadi, sebenarnya tidak ada perjanjian yang ditandatangani di antara Jerman dan Prancis gitu. Eh, ini kan yang namanya juga peta ya, hasil hasil analisis ya. Bagaimana ini kan lihat ada tahunnya ya, dari tahun 95 sampai 2010, bagaimana kemudian eh, di dibaca dan dianalisis ya. Ini ada penulisnya di bawah tuh, Pierre Emmanuel Thoman. Dia menganalisis bahwa eh, ternyata apa yang dijadikan prioritas politik, geopolitik prioritas Jerman dengan Prancis itu beda gitu, beda arah. Eh, Tidak mesti diikat perjanjian bagi-bagi enggak juga gitu. Tapi memang eh, itu berbeda. Jerman kemana, kemudian Prancis kemana gitu ya. Tentu orientasi geopolitik yang berbeda ini banyak faktor gitu ya. Bisa dari faktor historis kayak tadi kan, Prancis itu dia memang tentu dekat dengan negara-negara bekas jajahannya kan, sehingga disebut itu ke arah negara-negara bekas jajahan. Dan ketika dan memang secara historis juga Prancis itu tidak ada relasi yang kuat dengan negara-negara Eropa itu ya. Selalu Prancis itu ke arah selatan. Tapi beda dengan Jerman. Jerman itu kan sebenarnya secara historis dia punya relasi ke Timur Tengah ya di masa Utsmaniyah gitu. Cuman memang kekalahan persaingan dengan Inggris dan Prancis, Jerman itu akhirnya kemudian dia ya mungkin bahasa saya dia realistis gitu ya. Daripada dia masuk ke wilayah yang dia harus bersaing, lebih baik dia masuk ke wilayah yang memang di situ dia masih punya kemungkinan membangun relasi yang lebih kuat. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini berbeda dengan dulu kalau
kaitkan dengan perjanjian Tordesillasnya antara Spanyol dan Portugis ya, itu memang sengaja mereka kerajaan ini dipanggil di depan paus bagi-bagi kamu supaya tidak benturan penjelajahan Portugis ke timur, Spanyol ke barat gitu. Itu dibikin perjanjian. Tapi kalau untuk Jerman dan Prancis ini dalam konteks peta ini ya, itu tidak ada perjanjian bagi-bagi gitu. Tapi ya sesuai dengan fakta bahwa mereka akhirnya eh, menjalin hubungan dengan negara-negara tersebut. Nah, itu yang pertama. Baik. Berikutnya tentang buat apa sih bahasa Eropa gitu? Apa hubungannya sama dakwah? Ya, Bukan begitu, Ustaz. ya, ya, sebentar. eh Artinya bahwa negara-negara adidaya, platformnya kan gini, negara adidaya itu penting untuk dipelajari. Amerika, Prancis, Inggris, Jerman, ya, Uni Soviet, itu penting untuk dipelajari oleh umat Islam. Saya selalu menggarisbawahi dalam kalau kita umat Islam ingin ke pengkajian global ya konstelasi negara-negara di dunia, banyak negara di dunia. Kalau kita mau pelajari semua ya mana yang prioritas harus kita pelajari. Dua, pertama adalah dunia Islam. Kenapa? Karena itu adalah memang kita harus tahu negeri kita harus tahu dunia Islam, Timur Tengah, Asia Tengah, ya, beberapa negara Asia Tenggara. Negeri, dunia Islam itu harus ngerti gitu. Jangan sampai umat Islam nggak tahu Arab Saudi di mana, nggak tahu Turki itu dulu adalah khilafah Islam, nggak tahu bahwa Spanyol itu adalah negeri Islam, Eropa, tapi dia negeri Islam gitu. Itu adalah daerah Khariziah misalkan. Asia Tengah itu Uzbekistan, Kazakistan itu adalah dunia Islam gitu. Jangan sampai umat Islam ini nggak ngerti bahwa itu adalah dunia Islam. Itu yang pertama. Jadi umat Islam harus mempelajari dalam konstelasi internasional itu adalah dunia Islam. Minimal tahu. Nah, yang kedua adalah negara-negara adidaya. Makanya kenapa porsi pembahasan negara adidaya di dalam kitab ini juga menjadi dikupas khusus dan diulas terus gitu. Kita kan ini sedang bahas Eropa, tapi kenapa saya kasih judul di acara kitanya kan konstelasi adidaya di Eropa, bukan bahas Eropa aja gitu, tapi bahwa eh, ada konstelasi adidaya di Eropa gitu. Kenapa? Karena memang negara adidaya itu negara yang berpengaruh dimanapun dia berada gitu, tergantung level pengaruhnya. Kalau Amerika dia di semua kawasan ada. Asia Tenggara dia ya ikut campur, Asia Selatan ikut campur, Asia Timur ikut campur, di Afrika pun ikut campur gitu. Tapi negara-negara yang level adidayanya atau powernya itu lebih rendah, ya kayak Jerman misalkan, ya dia punya keterbatasan untuk bisa intens di Timur Tengah gitu ya, tinimbang dia kemudian akhirnya lebih memilih ke Eropa Timur atau ke Asia Tengah gitu. Atau di Afrika dia masih gitu. Tapi untuk di wilayah Asia Tenggara, di wilayah Asia Selatan ya Jerman mungkin tidak ada jejak-jejak gitu. Nah, itu penting kita kemudian untuk mengenali negara pengaruhnya di seperti apa gitu. Termasuk juga negara kita ini lagi membahas negara-negara adidaya di Eropa kan. Di situ ada Prancis. Selalu bicara Eropa, poin utamanya negara adidaya dulu kan. Pas tuh Swiss walaupun indahnya negara Swiss gitu ya kalau yang pernah ke sana. Tapi ya dalam konteks di Eropa ya nggak ya dimension sedikit saja. Apalagi negara yang mungkin baru ada yang baru dengar juga namanya misalkan ya, ada negara namanya San Marino misalkan ya. Negara apa tuh gitu kan? Ya, karena negara kecil gitu ya. Ya nggak penting juga gitu kita bahas gitu. Eh, yang juga negara secara teritori besar ya tidak terlalu dapat porsi kan karena dia sudah lewat masa kebudayaan. Nah, maka umat Islam juga penting untuk mengenali negara-negara adidaya. Nah, dalam konteks Eropa, eh,
saya sudah sebut bahwa Eropa itu dalam penelitian Pew Research itu negara yang mengalami tingkat pertumbuhan umat Islam yang sangat cepat. Bahkan dia sebut bahwa Eropa itu kelak akan menjadi benua Muslim gitu. Dengan proses migrasi ya, dan proses pertumbuhan eh, migran Muslim di Eropa gitu. Eh, ya bahkan indikasi ke arah sana itu sudah ada ya. Eh, sudah ada wali kota London, ya, ibu kota Inggris yang Muslim gitu. Eh, di Parlemen Eropa itu Muslim sudah ada ya. Kemudian menjadi anggota parlemen dan seterusnya. Jadi itu menjadikan penting bahwa umat Islam itu apa namanya eh, umat Islam itu melihat bahwa Eropa itu adalah eh, benua yang juga penting bagi dunia Islam dalam konteks dakwah. Sebenarnya kalau konteks dakwah yang sifatnya eh, personal itu tidak terlalu signifikan. Justru yang lebih penting itu tadi dua hal ya. Pertama adalah bagaimana kita mengetahui negara-negara adidaya yang ada di Eropa dan bagaimana konstelasi dan persaingannya di sana. Karena itu akan memberikan pengaruh juga ke dunia Islam. Jadi apa namanya? Itu ya, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita. Dan yang ketiga dan keempat nih tentang Amerika. Ya sekilas saja lah, karena memang topiknya bukan tentang Amerika. Jadi eh, ya peristiwa-peristiwa politik di Amerika. Amerika kan sekarang lagi ini, lagi apa? Lagi ada konstelasi elit ya, pergantian presiden. Nanti November pemilunya, sekarang sedang masa kampanye, ada beberapa insiden penembakan dan seterusnya. Ya sebenarnya itu bukan sebuah eh, masalah eh, yang kalau kita sebut kalau tadi misalkan dikaitkan dengan Amerika melemah dan seterusnya enggak. Itu hanya insiden-insiden yang memang relatif ya terjadi ya di semua negara termasuk di Amerika. Bahkan Amerika kan pernah mengalami bagaimana presidennya itu tembak mati zaman John F. Kennedy kan gitu ya. Zaman Abraham Lincoln gitu. Ya eksistensi sebagai sebagai sebuah negara besar ya tetap ya eksis gitu. Apalagi ini Trump hanya codet telinganya dikit gitu ya. Nah, kemarin yang terbaru kan dikepuk kepalanya gitu ya, lagi kampanye. Kalau saya melihatnya itu drama yang justru menaikkan elektabilitas dari seorang Trump. Eh, Apalagi sekarang kan Biden mundur. Itu juga bagian dari drama politik. Apakah penggantinya Kamala Harris atau kemudian Michelle Obama gitu ya. Bahkan komentar dari siapa Donald Trump bahwa Biden itu disuruh mundur oleh partainya dan seterusnya itu drama-drama yang tidak mempengaruhi eksistensi Amerika sebagai negara hegemonik di level global. Jadi kita tidak boleh mencampur adukan antara peristiwa-peristiwa yang sifatnya eh, eh, temporal ya dengan sebuah platform negara yang punya fikro dan torikoh yang, yang sudah eh, stabil ya sudah teruji gitu. Makanya di dalam kajian kitab Afkar Siasi itu kan eh, diberikan panduan. Memang saran saya memang sebelum ke Mafahim Siasi harus baca Afkar Siasi dulu. Makanya dulu kajian kita kan Afkar Siasi dulu ya, baru Mafahim Siasi. Karena kalau Mafahim Siasi itu sudah kayak praktek gitu ya. Kita langsung menganalisis peristiwa politik. Nah, cuman tools analisisnya di mana? Itu di dalam kitab Afkar Siasi. Betul bahwa memang kitab Afkar Siasi itu mungkin tidak secara tapi itu kitab penting sebagai kalau bahasa saya itu kitab teori politik gitu. Kita ngerti bagaimana cara menganalisis, kita ngerti apa itu negara, apa itu politik, apa itu konsep-konsep dasar itu ada di kitab Afkar Siasi. Nah, kalau yang belum, videonya ada ya.
Eh, Silakan nanti bisa dikaji. Itu ya. Lobi Yahudi juga. Jadi kita harus bedakan antara apa yang dilakukan oleh kelompok ya dengan apa yang ditunjukkan oleh negara. Betul ada AIPAC ya, Amerika Israel ya makanya ya lebih Yahudi salah satu lembaga yang buat itu AIPAC. Nah, tapi bahwa apakah Amerika itu dipengaruhi oleh AIPAC seolah itu dikendalikan oleh Yahudi? Ya enggak juga. Selama kepentingan Amerika itu sinkron dengan eksistensi Zionis Yahudi, ya jalan. Uh, dan lobby Yahudi itu tidak akan diterima ketika memang itu tidak sinkron dengan kepentingan Amerika Serikat secara global. Gitu. Makanya misalkan bagaimana Amerika berusaha mengganti Netanyahu misalkan ya, karena dianggap uh, pemimpin Zionis Israel sekarang ini eh, alih-alih menguatkan kepentingan Amerika di Timur Tengah justru melemahkan. Tapi bahwa Amerika tetap menjaga eksistensi negara Zionis, itu adalah harga mati gitu ya. Negara Zionis itu harus tetap ada, tapi negara Zionis yang menjaga kepentingan Amerika gitu. Bukan negara Zionis yang ngacak-ngacak kepentingan Amerika di kawasan. Gitu. Nah, jadi kita harus tempatkan lobby Yahudi itu seperti itu. Bagaimana dengan di Eropa? Justru lobby Yahudi itu awalnya di Eropa. Munculnya gerakan Zionisme ya, Theodor Herzl, bagaimana dia melobi siapa Perdana Menteri Inggris ya, Balfour, muncul deklarasinya, kemudian dijanjikan Yahudi itu negara bekas jajahan Inggris atau negara jajahan Inggris, awalnya di Argentina ke Uganda, tapi tetap mintanya di Palestina. Itu adalah hasil lobby Yahudi terhadap Inggris gitu. Dan tidak hanya Inggris kan, penggalangan Zionisme itu ke negara-negara Eropa lain gitu. Eh, dan ketika adidaya itu berubah ya dari Inggris Prancis ke Amerika ya lobby itu terus dilakukan. Tapi lagi-lagi kita tidak boleh membaca hanya sekedar dalam gerakan kelompok. Makanya kalau dalam kajian politik itu ada harus dibedakan level of analisisnya. Jadi level analisisnya itu apa gitu. Apakah negara, apakah kelompok, apakah individu. Itu dari sisi level analisisnya. Kalau dicampur adukan, seolah-olah jadi kata orang Sunda pabaliut ya, campur aduk. Itu nanti kita akan keliru dalam proses analisis. Walau Ya, alhamdulillah. Eh, Syukuran Ustadz atas jawaban dan tanggapannya dan kami kira cukup jelas ya Ibu Faiz. Ini kita minta waktu lagi nih Ustadz, setidaknya ada 3 pertanyaan yang di kolom chat atau kolom komentar yang ingin dijawab. Dari Abu Syuhada ada 2 pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Pada saat Perang Dingin atau Perang Dunia Kedua, apa yang terjadi pada Muslim saat itu Ustadz? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, terkait dengan kontroversi Holocaust yang sering dijadikan Yahudi Zionis sebagai propaganda agar dunia mengasihani mereka, apakah ada data otentik yang memang benar terjadi? Dan kalaupun pernah terjadi, apakah motif itu memang kebencian ras atau pandangan politik yang mendalam, Ustaz? Mohon tanggapannya, Ustaz. ya, di Perang Dunia Kedua ya, dunia Islam kan posisinya negara-negara yang dijajah. Ya. Kayak Indonesia itu kan Perang Dunia ya kita jajahan Belanda. Akhirnya kemudian kita pindah jadi jajahan Jepang. Jadi arena para apa eh, tempat yang diperebutkan lah oleh negara-negara yang sedang berperang gitu, dunia Islam.
eh, Timur Tengah gitu ya. Itu juga sama. Walaupun memang arenanya itu di Eropa dan di Pasifik ya. Kalau Perang Dunia Kedua itu Jepang dengan sekutu di Pasifik. Di situ ada Indonesia, Malaysia kalau bicara dunia Islam ini. Kemudian di Eropa. Nah, sedangkan Tengah di saat Perang Dunia Kedua itu ya masih dalam posisi dikuasai oleh negara-negara eh, yang sedang berperang ya. Inggris, Prancis gitu ya seperti itu. Jadi itu yang terjadi. Nah, pada saat perang dingin, ketika terbagi dua kutub, kutub barat dan kutub timur, dunia Islam juga sebagian masuk ke masing-masing kutub gitu. Ada yang pro terhadap Amerika seperti Turki gitu ya. Ada juga yang ya tergantung bekas penjajah. Ada yang kemudian bikin non-alignment kayak Indonesia kan pada saat perang dingin bikin gerakan non-blok ya, dengan beberapa negeri muslim lain. Walaupun sebenarnya gerakan non-blok itu nanti kita bahas di pembahasan ada ya di bab berikutnya. Itu adalah juga salah satu cara lain dari Amerika Serikat untuk melawan Uni Soviet. Menarik juga analisis dari kitab ini tidak tidak mainstream bahwa gerakan non-blok itu adalah cara lain gitu, untuk bisa melemahkan Uni Soviet dari blok barat. Nah, itu yang pertama ya, posisi dunia atau kaum muslimin pada saat Perang Dunia Kedua dan Perang. Nah, yang berikutnya tentang Holocaust. Ya, Holocaust itu terjadi gitu ya. Artinya bahwa pada saat Perang Dunia Kedua, bangsa Jerman itu dia melakukan pengejaran terhadap bangsa lain yang merasa lebih tinggi dibanding ras. Ya kan sebenarnya bangsa Yahudi dengan bangsa Jerman itu kan sama ya, slogannya itu. Merasa sebagai bangsa pilihan Tuhan. Makanya kebencian Jerman terhadap Yahudi itu karena memang klaim tadi gitu. Dan terjadi Holocaust gitu. Cuman kan masalahnya Holocaust itu antara sebuah peristiwa yang memang impact dalam sebuah peperangan dengan menjadi sebuah propaganda yang digunakan untuk apa namanya? Untuk mengkasihani orang-orang Yahudi sehingga mereka mendapatkan justifikasi untuk mendapatkan negara di Palestina itu hal lain gitu. Itu yang kemudian dimain dalam sebuah propaganda. Eh, Betul bahwa ada Holocaust, betul bahwa ada eh, ya camp-camp yang digunakan oleh Jerman untuk menyiksa bahkan membunuh orang-orang Yahudi, tapi eh, peristiwa itu kemudian dipropagandakan untuk menguatkan eksistensi dari institusi Yahudi. Ya motifnya apa? Ya motif utamanya tadi kebencian ras, lebih ke arah sana. Ya, walau Terakhir ini Ustadz dari pertanyaan Pak Juwendi atau Mas Juwendi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Jerman ekonomi terbesar ketiga dengan GDP 4,4 triliun dolar dibandingkan Rusia peringkat ke-11 1,9 triliun dolar tidak masuk di PBB sebagai pemegang hak veto Ustaz. Nah, ini Ustaz mohon tanggapannya. ya karena Jerman kalah perang. Jadi dilihatnya apa institusi PBB itu dibentuk tahun 45 ya, pasca Perang Dunia Kedua. Dan PBB itu disetting menyempurnakan LBB. Ada Majelis Umum atau General Assembly dengan eh, apa, Dewan Keamanan, Security Council. Nah, yang Security Council itu disetting ada 5 negara pemenang perang itu menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Amerika, Perancis, Inggris, Uni Soviet saat itu, plus Cina ya, seperti itu. Dan mereka punya hak yang dikenal dengan hak veto. Jadi kenapa Jerman tidak masuk PBB sebagai pemegang hak veto? Karena dia saat itu, saat dibentuk PBB ya, Dewan Keamanan ya dia negara yang kalah perang.
Jadi yang megang hak veto itu negara pemenang perang, 5 negara itu. Bahwa sekarang ekonomi Jerman menguat, menguat, menguat. Makanya kan isu yang terbaru kan bagaimana didorong terjadi reformasi PBB kan, supaya lebih menggambarkan real power saat ini gitu, bukan real power pada saat tahun 45 gitu. Nah, cuman kan ya lagi-lagi kan itu yang makanya disebut bahwa perjanjian apa, world peace itu ya, perdamaian dunia itu menjadi alat ya bagi negara-negara adidaya untuk mengendalikan gitu. Ya siapa yang mau berbagi? Dia udah dikasih hak yang kuat kan, ngapain dia bagi ke negara lain gitu? Mana mau Amerika berbagi gitu. Eh, kok nggak adil ya? Emang nggak adil. Emang PBB kan settingan mereka. Makanya kita jangan berharap PBB nggak ada keadilan. Ya walau ada. Ya, Alhamdulillah. Sepertinya memang sudah terjawab Ustaz pertanyaannya. Dan kita cukupkan saja dulu ya Bapak Ibu jamaah sekalian untuk sesi kita malam ini. Kira-kira ada yang ingin disampaikan Ustaz untuk closing statement? Ya insya Allah kita masih lanjut ya. Mungkin satu dua lagi tentang Eropa ini. Kita nanti lihat bagaimana Prancis, Inggris, Rusia konstelasinya di Eropa. Insya Allah.